Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Bapak di materi kali ini, yaitu tentang class built-in math ya. Di minggu yang lalu kita membahas tentang yang namanya interface ya. Kalian sudah pernah coba di program tersebut. Jadi supaya melatih kalian bagaimana silakan kalian cari beberapa program interface di internet ya. Silakan kalian coba saja bagaimana, apakah error dan lain sebagainya. Kemarin pernah ada yang coba tanya ke Bapak error atau tidak. Ada yang error gitu dan bagaimana, cuman Bapak belum sempat membalas ya. Eh, karena kondisi sedang tidak memungkinkan untuk dibalas. Nah, sebelum kita mulai, Bapak cuma ingin mengingatkan, tolong yang masih belum mengerjakan maupun mengumpulkan tugasnya agar segera dikumpulkan ya. Bapaknya minta kalian mengerjakan saja tugas-tugasnya, tidak merugikan, tidak juga memberatkan. Yang perlu kalian lakukan adalah mengerjakan. Itu saja. Mungkin ada beberapa kelas yang datang ke sekolah, kita belajar langsung di sekolah. Cuman Bapak pikir Bapak masih belum bisa untuk melakukan hal tersebut di sekolah. Karena waktu dan juga jamnya tidak memungkinkan Bapak untuk bekerja di sekolah ataupun mengajar di sekolah. Apalagi dengan kondisi yang seperti ini, maka nanti akan terjadi kerumunan tentunya di sekolah. Itu yang membahayakan tentunya bagi sekolah maupun juga bagi kalian dan juga Bapak. Nah, kita lanjut saja ke materinya. Bapak akan menjelaskan tentang class built-in math. Class math. Nah, apa sih ini? Nah, Java menyediakan ya yang namanya konstanta dan metode untuk menunjukkan perbedaan operasi matematika. Class math itu operasi matematika seperti fungsi trigonometri dan juga logaritma. Nah, selama metode-metode ini semua statik, kita dapat menggunakannya tanpa memerlukan sebuah objek math. Untuk melengkapi daftar konstanta dan metode-metode ini, nah, bisa dilihat pada acuan dokumentasi Java API. Ya, bukan Akademi Fantasi Indosiar ya, bukan itu. API. Itu bisa kalian cek. Udah Bapak jelasin sebetulnya ini. Oke, lanjut. Nah, di sini ada namanya public static double abs atau double A. Nah, ini menghasilkan nilai mutlak. Nah, sebuah metode yang di-overload dapat juga menggunakan nilai float atau integer atau juga long integer sebagai parameter dengan kondisi tipe kembaliannya juga menggunakan float atau integer atau long ya. Apa ini ada pengganggu kecil. Lanjut. Kemudian ada public static double random. Nah, metode ini digunakan untuk membangkitkan suatu nilai double acak dengan rentang lebih besar atau sama dengan 0 dan lebih rendah dari 1. Ya. Metode ini digunakan untuk menuliskan suatu ekspresi sederhana untuk membangkitkan angka-angka acak dengan sembarang rentang. Nah, kemudian ada public static double max, double A, double B. Nah, menghasilkan nilai maksimum. Di antaranya dua nilai double A dan B. Sebuah metode yang di-overload dapat juga menggunakan nilai float atau integer atau long integer sebagai parameter. Nah, kemudian ada public static. Nah, ada bagian-bagiannya. Ada public static double cell atau double A, menghasilkan bilangan bulat terkecil ya, yang lebih besar atau sama dengan A. Kemudian ada public static double floor atau double A, menghasilkan bilangan bulat terbesar yang lebih kecil atau sama dengan A. Kemudian ada public static double XP atau double A, menghasilkan angka Euler I pangkat A, pengembalian Euler nomor I pangkat dari nilai ganda. Nah, kemudian ada public static double log atau double A, menghasilkan logaritma natural dari A,
mengembalikan logaritma natural base E dari nilai ganda. Nah, public static double POW atau double A double B menghasilkan A pangkat B, kemudian mengembalikan nilai argumen pertama pangkat dari argumen kedua. Ada juga public static long round atau double A menghasilkan pembulatan ke atas ke long terdekat. Sebuah metode yang di overload dapat juga menggunakan float pada argumen dan akan menghasilkan pembulatan ke atas ke integer terdekat. Ada juga public static double SQRT ya menghasilkan akar kuadrat A. Ada public static double sin ya menghasilkan sinus ya. Kemudian ada public static double 2 degrees yang menghasilkan nilai derajat yang kira-kira setara dengan nilai radian yang diberikan. Kemudian ada public static double 2 radian menghasilkan nilai radian yang kira-kira setara dengan nilai derajat yang diberikan. Nah, ini penggunaan public static ini dipergunakan adalah ketika proses penghitungan angka secara sistematis. Maka menggunakan ini disesuaikan. Jika tadi angka kecil atau angka lebih besar yang mana, kemudian ada untuk derajat seperti apa, untuk radian seperti apa, maka menggunakan public static double to radian atau double to radian misalkan contohnya seperti itu. Nah, itu biasanya dipergunakan metode tersebut. Nah, untuk sekarang segitu saja dulu ya. Sementara nanti pembahasan selanjutnya akan dibahas kembali di pertemuan selanjutnya. Nah, terima kasih dari Bapak. Maaf jika ada kesalahan ya. Karena ini zaman sedikit memusingkan. Jadi kalau ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.